Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video ini saya akan menjelaskan bisnis plan usaha kuliner yang saya analisis, yaitu usaha martabak Putra Pasundan. Putra Pasundan adalah usaha yang menjual martabak manis dan martabak telur yang setiap harinya dibuat dari adonan fresh atau adonan baru. Martabak ini di sini dikenal karena rasanya konsisten, toppingnya yang lengkap, dan harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Usaha Putra Pasundan dimiliki oleh Bapak Al-Aras. Beliau sudah berpengalaman di dunia martabak sejak tahun 2014. Dengan pengalaman hampir 10 tahun, beliau akhirnya membuka usaha sendiri di Jalan Tani, Pontianak Timur, tepatnya pada Agustus 2024. Usaha ini dikelola secara mandiri dan saat ramai biasanya dibantu oleh istrinya. Awal berdirinya usaha ini bermula dari masalah yang sederhana tapi nyata di masyarakat. Di sekitar Jalan Tani banyak warga membutuhkan cemilan sore hingga malam, namun pilihan jajanan yang benar-benar fresh, harganya terjangkau, dan rasanya konsisten itu masih sangat terbatas. Ini membuat banyak orang harus mencari jajanan cukup jauh dari lingkungan mereka. Dari sinilah muncul peluang. Solusi yang dihadirkan adalah membuka usaha martabak Putra Pasundan dengan konsep adonan fresh setiap hari, proses masak langsung di gerobak, toppingnya yang lengkap, dan harga yang bisa dijangkau mahasiswa hingga keluarga. Putra Pasundan memberikan pilihan baru bagi masyarakat. Selain itu, lokasinya yang strategis membuat pelanggan lebih mudah menjangkau tempat ini. Visi dan misi. Visi dari usaha ini adalah menjadi usaha martabak yang dikenal masyarakat karena rasa yang konsisten dan harga yang terjangkau. Sementara misinya antara lain menyediakan martabak fresh setiap hari, memberikan pelayanan yang cepat dan ramah, serta mengembangkan variasi rasa sesuai kebutuhan pelanggan, serta mengelola usaha secara efektif untuk mendukung rencana pembukaan cabang di masa depan. Produk yang dijual adalah dua jenis utama, yaitu martabak manis dan martabak telur. Untuk martabak manis ada dua pilihan adonan, yaitu original dan pandan. Sementara martabak telur terdiri dari beberapa ukuran, mulai dari biasa, spesial, sampai super bestsellernya. Ada dua, martabak manis kacang dan martabak telur spesial. Kedua menu ini paling cepat habis, terutama di jam sore dan malam. Kalau kita lihat dari analisis produknya, keunggulan utama Putra Pasundan adalah adonan fresh yang dibuat setiap hari, topping lengkap seperti kacang, susu, keju, dan lain-lain, serta harga yang sangat bersahabat. Selain itu, lokasi gerobaknya berada di pinggir jalan utama sehingga pelanggan mudah menemukannya. Dari sisi produksi, seluruh proses dilakukan secara langsung di rumah, dan setelah adonannya selesai dibuat, dia dibawa ke gerobaknya, yaitu di Jalan Tani dekat Jalan Karya. Nah, mulai dari menuang adonan, memasak martabak, hingga memberikan topping, semuanya dilakukan secara langsung. Dengan begitu, pelanggan bisa melihat proses pembuatannya dan merasa lebih yakin bahwa produknya benar-benar fresh. Nanti di sini saya sertakan beberapa dokumentasi seperti foto produk, proses memasak, dan foto gerobaknya. Untuk analisis pasar, pelanggan Putra Pasundan berasal dari lingkungan sekitar Jalan Tani dan Pontianak Timur. Mayoritas pembeli adalah keluarga, anak muda, dan pekerja yang mencari jajanan untuk dibawa pulang. Promosi utamanya bukan lewat iklan berbayar, tapi menggunakan WhatsApp, dari mulut ke mulut juga. Dan sebenarnya metode ini cukup efektif karena basis pembelinya memang warga sekitar. SDM dalam usaha ini masih sederhana. Operasional harian dilakukan langsung oleh pemilik, dan ketika sedang ramai, pemilik dibantu oleh istrinya. Meskipun sederhana, sistem ini membuat alur kerja lebih fleksibel dan kebutuhan usaha bisa diambil lebih cepat. Bisnis model canvas dari Putra Pasundan dapat dijelaskan sebagai berikut. Customer segment, warga sekitar Jalan Tani Pontianak Timur. Value proposition, martabak dengan adonan fresh dan rasa konsisten. Channels, penjualan langsung di gerobak. Customer relationship, pelayanan cepat, ramah, dan responsif.
revenue streams, pendapatan dari penjualan martabak harian. Key resources, gerobak, alat masak, bahan baku harian. Key activities, membuat adonan memasak pesanan, melayani pelanggan. Care partners, pemasok bahan dari pasar. Cost structure, biaya rutin untuk telur, terigu, gula, susu, minyak, gas, dan kebutuhan harian lainnya. Kesembilan aspek ini saling mendukung sehingga usaha bisa berjalan stabil setiap hari. Dari sisi keuangan, modal awal usaha berada di kisaran 15 hingga 16 juta. Modal harian rata-rata sekitar 1 juta rupiah. Pendapatan kotor harian mencapai sekitar 1 juta sampai 1 juta 200 ribu ke atas, dan laba bersih yang diperoleh berada di kisaran 200 hingga 250 ribu rupiah per hari. Berdasarkan perhitungan tersebut, usaha ini diperkirakan mencapai break even point atau balik modal dalam waktu kurang lebih dari 7 tahun. Demikian penjelasan bisnis plan usaha Martabak Putra Pasundan, dan seluruh analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa usaha ini memiliki peluang yang kuat untuk terus berkembang karena didukung oleh rasa yang konsisten, harga yang terjangkau, lokasi yang strategis, serta permintaan pasar yang stabil. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana usaha ini dijalankan, mulai dari produksi, pemasaran, SDM, hingga keuangan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.